Kami dari anggota kelompok 2 yang beranggotakan Gita Muaroma, NPM 157, Lutfi Wahyuningrum, NPM 158, Rifan Setiawan, NPM 160, Abdul Rahman, NPM 161, Agus Rahmat Kurnia, NPM 162, Asrid Fadilah Amir, NPM 165, Tika Andrianingsi, NPM 166, Ikhtiarningsi Ofi Safura, NPM 167. Berikut adalah logo dari produk kami. Kemudian ada alat bahan dan cara membuat keripik dengan berbagai macam varian rasa. Bahan-bahan untuk membuat keripik sebagai berikut. Yang pertama, singkong digunakan sebagai bahan utama dalam pembuatan keripik. Yang kedua, ada kapur yang dicampur air digunakan untuk merendam hasil irisan singkong. Yang ketiga, ada minyak goreng digunakan untuk menggoreng. Kemudian penyedap rasa sebagai penambah cita rasa. Kemudian daun jeruk digunakan untuk penambah dari rasa keripik. Kemudian bumbu tabur cabai digunakan untuk rasa pedas. Kemudian bumbu tabur balado digunakan untuk menambah cita rasa balado. Alat yang digunakan sebagai berikut. Serutan singkong digunakan untuk menyerut singkong. Baskom digunakan untuk merendam hasil irisan singkong. Kompor dan wajan digunakan untuk menggoreng singkong. Saringan dan spatula digunakan untuk membolak-balikan irisan yang sedang digoreng dan untuk meniriskan hasil keripik yang telah digoreng. Kemudian ada pisau digunakan untuk memotong singkong. Kemudian ada cara mengelola bahan baku. Berikut adalah step pertama. Siapkan singkong, kemudian kupas singkong tersebut, lalu dipotong menjadi dua bagian yang sama, sehingga nantinya memudahkan untuk melakukan penyerutan. Kemudian, kita masuk ke step kedua. Setelah singkong tersebut dikupas dan dipotong menjadi dua bagian, lalu kita cuci dengan air yang bersih, agar tidak ada kotoran yang masih menempel ketika tadi melakukan pengupasan. Lakukan pencucian tersebut 2 hingga 3 kali sehingga singkong tersebut benar-benar bersih. Selanjutnya, step ketiga. Setelah singkong yang sudah kita cuci bersih, lalu ambil 1 sendok makan air yang sudah dicampur dengan kapur, lalu kita lakukan perendaman selama kurang lebih 1 hingga 2 jam. Kemudian step keempat. Setelah singkong tersebut sudah kita rendam menggunakan air kapur, kemudian kita lakukan penyerutan menggunakan alat serut khusus seperti ini, sehingga menghasilkan serutan singkong yang ada di video tersebut. Selanjutnya, step kelima. Siapkan wajan, nyalakan dengan api sedang, kemudian tuang minyak secukupnya pada wajan. Sambil menunggu wajan panas, kita juga harus memastikan bahwa api tidak boleh terlalu besar ataupun kecil, karena nantinya akan berpengaruh pada hasil dari penggorengan. Setelah dirasa tingkat kepanasannya cukup, lalu kita melakukan penggorengan.
kita masukkan irisan singkong sedikit demi sedikit. Kemudian, kita dapat membolak-balikan irisan singkong tersebut dan kita pastikan irisan singkong tersebut hingga semua merata. Dan kita tunggu hingga beberapa menit sampai irisan singkong tersebut dirasa sudah berwarna coklat keemasan. Kemudian kita bolak-balikan irisan singkong tersebut hingga beberapa menit dan kita pastikan hingga irisan singkong tersebut berubah warna menjadi coklat keemasan dan juga menjadi kering, sehingga sudah tidak ada lagi bagian dari singkong tersebut yang masih basah. Setelah dirasa cukup kering dan juga warnanya merata, setelah itu irisan singkong tersebut kita angkat dan juga kita tiriskan seperti yang terlihat pada video ini. Kemudian step ke-6, kita siapkan beberapa lembar daun jeruk, kemudian kita potong daun jeruk tersebut menjadi irisan kecil dan kita masukkan daun jeruk tersebut ke wadah yang sudah berisi gorengan dari irisan singkong. Setelah itu kita tambahkan penyedap rasa secukupnya. Untuk rasa pedas, tak lupa kita menambahkan bumbu tabur dengan rasa pedas secukupnya. Setelah dirasa kita cukup untuk memberikan rasa pedas dan juga penyedap rasa tadi, kita tutup wadah ini, kemudian kita campurkan bumbu tadi di dalam wadah ini hingga rata. Bisa dilihat seperti pada video ini. Jika dirasa belum rata, kita dapat melakukannya lagi. Dan kita benar-benar pastikan semua bumbu sudah tercampur rata, agar rasanya pun juga pas. Dan dapat dilihat pada video ini adalah hasil akhir dari penggorengan irisan singkong yang sudah dicampur dengan beberapa bumbu seperti bumbu pedas dan juga bumbu perasa seperti yang sudah dilakukan pada video ini. Kemudian inilah step ke-7 yang merupakan step terakhir. Kita siapkan plastik seperti yang ada di video ini, kemudian kita masukkan sedikit demi sedikit irisan singkong yang sudah kita campurkan dengan beberapa bumbu tadi. Dan kita pastikan sesuai dengan ukuran plastik ini dan kita rasa cukup untuk melakukan pengemasan.
Dan inilah hasil akhir dari step by step yang sudah ada seperti di video sebelumnya. Sekian dan terima kasih.